Oke, mari kita bahas tetangga kosmik kita yang paling terkenal, Mars. Planet ini tuh bukan cuma sekedar bola batu berwarna merah di langit malam loh. Sejak ribuan tahun lalu, Mars udah berhasil mencuri perhatian kita. Dulu dianggap dewa perang, lalu jadi inspirasi utama cerita-cerita fiksi ilmiah. Dan sekarang, mungkin aja Mars bakal jadi tujuan besar umat manusia selanjutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sebegitu terobsesinya sama Mars? Apa coba yang bikin planet yang dingin, kering, dan tandus ini kok yang menarik banget? Yuk, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas satu persatu misteri Mars. Mulai dari cerita-cerita kuno sampai penemuan ilmiah yang paling baru. Oke, pertama-tama kita lihat ukurannya dulu. Kelihatan banget ya, Mars itu ibarat adiknya Bumi. Diameternya aja cuma sekitar setengah dari planet kita, dan volumenya, wah, cuma 15%-nya. Tapi, jangan salah, meskipun ukurannya lebih kecil, misteri yang disimpannya itu luar biasa besar. Pasti udah pada tahu kan, julukan yang paling terkenal itu planet merah. Nah, kenapa merah? Ternyata alasannya tuh simpel banget dan sebenarnya mirip sama yang ada di bumi. Permukaannya itu penuh sama yang namanya oksida besi. Yap, betul. Pada dasarnya, seluruh permukaan Mars itu berkarat. Karat inilah yang bikin warnanya jadi kemerahan yang ikonik itu. Oke, sekarang lupakan dulu bayangan kita tentang Mars dari film-film fiksi ilmiah. Mari kita lihat kenyataannya seperti apa sih di sana sekarang. Siap-siap ya, karena kita akan masuk ke sebuah dunia yang penuh dengan hal-hal ekstrem. Pertama, soal suhu. Jaket tebal paling canggih pun kayaknya nggak bakal cukup. Soalnya, Mars itu, dinginnya bukan main. Suhu di permukaannya itu bisa anjlok sampai minus 87 derajat Celcius. Coba bayangin, itu jauh lebih dingin daripada musim dingin paling parah di Antartika. Brrr! Dan yang ekstrim itu nggak cuma suhunya, tapi juga ukurannya. Coba lihat ini, di Mars ada yang namanya Olympus Mons. Ini bukan gunung biasa. Ini adalah gunung berapi perisai raksasa dengan tinggi 27 km. Itu hampir 3 kali lipat tingginya gunung Everest. Kebayang nggak sih kekuatan geologis yang pernah ada di Mars sampai bisa menciptakan gunung sebesar itu? Oke, pertanyaan penting. Bisa nafas nggak di sana? Jawabannya, singkat, padat, dan jelas. Sama sekali nggak bisa. Coba deh lihat komposisi udaranya. Hampir seluruhnya, lebih dari 95%, itu isinya karbon dioksida. Udara yang bukan cuma beracun buat kita, tapi juga tipis banget. Nah, tipisnya atmosfer ini jadi masalah besar. Dengan tekanan yang cuma 0,6% dari tekanan di bumi, atmosfernya itu lemah banget buat nahan panas matahari. Makanya dingin. Tapi yang lebih penting lagi, tekanan serendah ini bikin air dalam bentuk cair nggak mungkin ada lama-lama di permukaan. Di Mars, kalau ada air cair, dia bakal langsung mendidih atau ya langsung membeku. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Meskipun Mars yang kita tahu sekarang itu kering dan beku, ada banyak banget bukti yang nunjukin kalau Mars dulunya itu beda banget. Yuk kita jadi detektif dan coba lacak jejak masa lalunya yang ternyata penuh dengan air. Untuk menemukan jejak-jejak air ini, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu, ke era paling awal dalam sejarah Mars, namanya era Noachian. Ini kita ngomongin sekitar 4 miliar tahun yang lalu loh. Waktu itu permukaan Mars masih muda, dan di periode inilah kita nemuin paling banyak petunjuk soal adanya air. Jadi pertanyaannya lagi, kok bisa kita tahu? Gimana caranya kita bisa yakin itu kalau planet yang sekarang kering kerontang ini dulu punya sungai dan danau? Nah, jawabannya datang dari mata dan tangan kita di sana, para detektif robotik yang kita kirim. Jadi gini, jejaknya itu ditinggalkan di mana-mana, di permukaannya. Robot-robot kita, baik yang mengorbit maupun yang jalan-jalan di darat, udah nemuin banyak banget bukti. Ada saluran raksasa bekas banjir bandang purba, ada jaringan lembah yang mirip banget sama dasar sungai yang udah kering di bumi, bahkan ada delta loh, tempat di mana sungai purba dulu masuk ke danau. Tapi bukti paling kuatnya, ditemukannya mineral seperti jarosit yang di planet kita, mineral ini cuma bisa terbentuk kalau ada air. Nah, itu dia. Terus airnya kemana sekarang? Ternyata nggak benar-benar hilang. Sebagian besar itu terkunci dalam bentuk es. Seberapa banyak sih emangnya? Coba deh bayangin ini. Kalau kita bisa mencairkan semua es yang ada di kutub selatannya aja, airnya itu cukup buat menutupi seluruh permukaan Mars sedalam 11 meter. Jadi air di sana itu masih banyak banget. Tentu aja, semua informasi keren ini nggak muncul gitu aja ya. Kita harus berterima kasih banget sama para detektif robotik kita.
armada mesin canggih yang udah kita kirim menempuh jutaan kilometer jauhnya cuma buat menyelidiki Mars untuk kita semua. Proses penemuannya itu bertahap, kayak nyusun puzzle raksasa. Dulu dimulai sama Viking 1 di tahun 70-an, yang pertama kali ngasih kita lihat foto berwarna permukaan Mars. Lompat ke tahun 2004, rover Opportunity nemuin mineral jarosit itu, bukti langsung pernah ada air. Sampai akhirnya di tahun 2008, pendarat Phoenix bener-bener ngegali tanah Mars dan nyentuh langsung es air di bawahnya. Semua dugaan kita terbukti. Dan misteri terbarunya yang bikin para ilmuwan penasaran setengah mati adalah metana. Gini, gas metana itu seharusnya cepat hancur kena radiasi matahari di atmosfer Mars. Jadi, kalau kita masih bisa mendeteksinya, itu artinya ada sesuatu di sana yang masih aktif memproduksinya sekarang. Pertanyaannya, apa? Apakah itu proses geologi biasa di bawah tanah? Atau, nah ini yang paling seru, apakah ini tanda-tanda adanya kehidupan mikroba? Semua penjelajahan tentang masa lalu Mars ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar tentang masa depan kita sendiri. Setelah kita tahu begitu banyak tentang Mars, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita suatu hari nanti menjadikan Mars rumah kedua bagi umat manusia? Eits, tapi tunggu dulu, perjalanan ke sana itu nggak akan mudah, sama sekali. Tantangannya gede banget, kita harus bisa mengatasi atmosfernya yang beracun, tekanan udaranya yang super rendah, belum lagi radiasi matahari yang berbahaya, karena Mars nggak punya perisai medan magnet global kayak bumi. Dan tentu saja, suhu ekstrimnya. PR-nya banyak banget. Tapi, inilah bagian yang luar biasanya. Meskipun tantangannya segunung, mimpi buat ngirim manusia ke Mars itu bukan lagi cuma ada di film. Ini beneran. Di seluruh dunia, badan-badan antariksa, para ilmuwan, para insinyur, mereka semua lagi kerja keras buat mewujudkan misi berawak ini. Mungkin dalam beberapa dekade dari sekarang. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Perjalanan kita untuk memahami Mars ini pada akhirnya adalah tentang memahami potensi kita sendiri sebagai manusia. Apakah planet merah ini akan menjadi saksi langkah pertama kita untuk jadi spesies yang hidup di lebih dari satu planet? Jawabannya, ya. Hanya waktu yang bisa membuktikan.